Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801118825300023 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas Samsel nomor 2, yang mana itu diminta untuk membuatkan nota pembelian kendaraan. Oke, di sini yang pertama kita tuliskan input stream. Nah, di sini kita akan menggunakan header stream. Selain itu, kita juga akan menggunakan header ayomanip. Kita tambahkan input ayomanip. Nah, nanti di akhir, header ini akan berguna untuk kita menggunakan fungsi set precision. Selanjutnya, kita menggunakan namespace std. Using namespace std.com. Oke, selanjutnya kita main. Oke, selanjutnya kita bisa buka programnya dengan kurung-kurung while. Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita mendeklarasikan untuk variabelnya. Nah, di sini kita menggunakan variabel integer. Yang pertama itu ada variabel pil, ini untuk memasukkan pilihan kita. Selanjutnya ada juga pil, L-nya double. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya nanti untuk kita gunakan pada saat kita ingin memasukkan pilihan untuk si mobil atau motornya nanti. Sedangkan pil yang L-nya satu ini adalah untuk memasukkan pilihan. Kita mau pilih mobil atau kita mau pilih motor. Oke, selanjutnya ada jumlah. Jumlah ini adalah untuk jumlah pembelian nanti. Maka kita menggunakan variabel integer, tipe data integer. Selanjutnya, kita membuat tipe data double dengan variabelnya yakni ada harga, terus ada rata-rata, terus ada total, lalu ada pembayaran, terakhir ada diskon. Nah, satu lagi, kita akan menggunakan tipe data string, karena kita akan memasukkan untuk mereknya nih. Nah, jadi untuk variabel merek itu kita menggunakan tipe data string. Oke, selanjutnya kita bisa untuk menjalankan programnya. Yang pertama kita ngasih out. Di sini kita akan memunculkan judulnya terlebih dahulu. Ini opsional sebenarnya. Ini biar lebih bagus aja. Program penjualan kendaraan. Itu agak Oke. Kita kalau misalnya mau lanjut ke baris bawahnya, kita bisa menggunakan slash n. Oke, kita tutup. Selanjutnya, ini kita akan menampilkan ke layar, yakni untuk bagian pilihan. Nah, kita kan tadi mau memilih nih antara motor atau mobil, gitu kan. Jadi di sini kita munculkan nih satu, misalnya yang nomor satu itu adalah mobil. Terus kita pengen dia spasi ke bawah, nanti biar bagus artikel running, kita kasih slash n. Terus yang kedua itu motor, slash n. Nah, tadi kan kita mau pilih kendaraan nih, berarti kita bisa tulis. Ini nanti bakal muncul di bawahnya. Pilih jenis kendaraan. Kendaraan titik dua. Oke, selanjutnya kita ingin input nih. Kita input, kita mau pilih nomor satu apa nomor dua gitu kan. Nah, di sini kita pakai variabel yang pil dulu, yang L-nya satu. Cin. Cin akan kita input ke variabel pil. Oke.
Selanjutnya kita di sini akan menggunakan switch case. Switch, switch. Nah, kita masukkan di sini variabel apa yang mau kita switch gitu kan. Dan kan di sini kita pakai variabel fill, maka di sini yang kita mau switch itu adalah variabel fill. Kita buka kurung perawal. Di sini kita mulai untuk case 1. Nah, kenapa case 1? Karena di sini kan tadi pilihan kita itu antara 1 atau 2 gitu. Oke, kalau misalnya dia memenuhi case 1 nih teman-teman. Berarti kita buka lagi kurung perawal. Di sini akan kita masukkan cout. Nah, kalau misalnya kita pilih mobil tadi, di sini akan muncul beberapa merek-merek mobil yang akan bisa kita beli. Nah, jadi ada beberapa daftar. Di sini kita bisa tulis daftar mobil titik dua. Jadi kita mau lanjut ke bawah. Jadi kita pakai slash n lagi. Satu. Yang pertama adalah Toyota. Toyota. Terus kita mau langsung tampilin harganya gitu kan di samping ini. Nah, harga Toyota itu adalah 250 juta. 250 juta. Kurung. Oke. Selanjutnya kita mau tampilin nomor dua. Nomor duanya kita kasih spasi dulu ke bawah. Kita kasih enter. Baru kita klik dua. Kita ketik dua. Lalu kita masukin untuk merek keduanya. Merek keduanya adalah Honda misalnya. Oke, ini kita tulis harganya juga. Harganya adalah 300 juta. 300 juta. Oke. Terus yang ketiga itu adalah mobil dengan merek Suzuki. Suzuki dengan harganya yaitu adalah 200 juta. Oke, 200 juta. Oke, soalnya yang mobil udah habis nih, kita nggak ada mau nambahin mobil lagi. Kita bisa lanjut ke bawahnya lagi untuk pilih merek gitu kan. Jadi kita slash n dulu biar dia lanjutnya ke bawah. Tapi jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita see out lagi. Kita akan tampilkan di layar nih. Tadi kan udah tampil beberapa daftar-daftarnya. Di sini kita mau pilih. Berarti pilih merek. Pilih merek. Merek 2. Terus kita kasih pick lagi. Terus kita mau input si in. Nah, di sini gunanya untuk yang fill L-nya 2 tadi. Oke, maka nanti pilihan kita ini akan kita jadikan pilihan untuk si daftar mobil tadi. Apakah kita pilih Toyota, Honda, atau Suzuki. Nah, ini dimasukkan nanti adalah berupa nomor. Karena tadi di sini kita taruh integer. Oke, lanjut. Di sini kita mau cari dulu rata-ratanya. Nah, karena kalau misalnya pembelian kita itu harganya di atas rata-rata dari keseluruhan harga, maka nanti kita akan mendapatkan diskon. Nah, itu gunanya kita cari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata itu rumusnya jumlah seluruh harga ini kita bagikan dengan 3. Berarti 250 juta, 250, 223, 223. 250 juta ditambah 300 juta, 223, 223. Tambah dengan 200 juta, 200, 123, 123. Lalu dibagi dengan 3. Maka ini nanti akan kita dapatkan rata-rata harga dari unit yang kita jual, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pernyataan kondisi. Kita pakai if. Nah, di sini kita kita lihat nih apa eh, untuk pilihan kita tadi. Di sini kita akan memproses untuk harga harga dan juga mereknya nanti akan kita keluarkan.
Jadi jika pil sama dengan satu. Nah, jika pilihan kita yang kita input tadi sama dengan satu, maka dia akan menjalankan harga sama dengan, nah ini tadi 25 juta, 250 juta. Jadi kita bisa copy aja harga dengan ini. Terus kita mau tampilin mereknya. Nah, ini gunanya nanti untuk kita tampilkan di bagian pembelian, daftar pembelian. Untuk merek ini kan karena kita menggunakan tipe datanya tadi string ya, maka kita gunakan tanda petik. Nah, di sini tadi karena yang pertama itu adalah mereknya Toyota, maka kita tulis di sini Toyota. Oke, selanjutnya, kalau misalnya bukan pilihan satu, tapi dia pilihan dua, pilnya sama dengan dua. Nah, maka dia akan menjalankan program yang ini nih. Belum. Nah, kita masukkan sama dengan tadi, kita masukin harga. Harganya berapa? Nah, nyesuaiin dengan yang ini kan dia 300 juta ya. Maka kita copy aja. Berarti harganya nanti adalah 300 juta. Terus mereknya adalah Honda. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya dia nggak pilihan dua, berarti dia pilihan tiga dong otomatis. Kalau misalnya dia pilihan tiga, else if, fill sama dengan tiga. Maka dia akan menjalankan program untuk harganya itu adalah 200 juta. Terus kita mau tampilin mereknya. Mereknya tadi adalah Suzuki. Oh iya, jangan lupa tanda petik. Oke, selanjutnya kalau misalnya nggak dari ketiga pilihan ini nih, kan kita nggak ada daftar lagi ya selain tiga ini. Berarti else di sini. Kalau misalnya dia milih else, berarti itu nggak ada di pilihan. Oh, maka kita nggak usah tulis deh. Tuh, langsung aja kita break titik koma. Nah, break ini fungsinya adalah ini menghentikan paksa. Jadi kalau misalnya di case satu ini kita udah selesai nih, kita udah dapat di antara if, else if atau ini, kita udah dapat, itu nanti dia akan langsung break. Jadi otomatis dia keluar dari pernyataan switch gitu. Jadi dia nggak akan lanjut ke case 2 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke case 2. Case 2 tadi itu kan mengenai motor ya. Nah, di sini kita mulai nih programnya. Siapa prosesnya? Oke, ini biar rapi. Oke, di sini sama aja kayak yang tadi. Kita bakal masukin beberapa hal-hal ini nih. Jadi di sini kita mau tampilin dulu nih daftar motor. Ini si out sama kayak tadi. Slash n daftar motor slash n satu. Nah, masukkan merek yang pertama. Merek yang pertama itu adalah Honda misalnya. Dengan harganya untuk Honda itu adalah 20 juta. Oke, lanjut. Kita masuk ke nomor 2. Sebelum itu kita kasih slash n dulu. Slash n 2. Mereknya adalah Yamaha. Yamaha dengan harganya yaitu adalah 2.
25 juta slash N. Baru nomor 3. Nomor 3 itu kita merek motornya adalah Kawasaki. Kawasaki dengan harganya yaitu adalah 35 juta. Lalu slash N. Nah, ini akan lanjut ke baris yang baru. Oke, sama kayak tadi, kita bakal pilih merek. Ini kita copy aja karena sama. Oke, selanjutnya kita juga akan cari rata-rata. Rata-rata. Nah, di sini kita mau cari rata-rata. Rata-ratanya tadi otomatis kita harus menjumlahkan harga-harga dari ketiga merek tadi. Nah, yang pertama itu ada 20 juta, 20. 23, 23. Kita tambahkan dengan Yamaha tadi 25 juta. 23, 23. Ditambah dengan Kawasaki 35 juta. Lalu kita bagi 3. Bagi 3, oke. Ini untuk rata-ratanya. Lalu kita bakal masuk lagi nih ke sini. Ke if, else if. Ini kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Ya, di sini kita bisa ubah untuk harga-harganya. Kita samakan dengan harga penjualan si motor. Mereknya tadi ini adalah Honda. Honda. Yang kedua itu harganya ini. Masuk aja. Oke, di sini mereknya kita ubah. Jadi yang ini yang kedua adalah Yamaha. Dan yang ketiga adalah Kawasaki. Oke, lalu break. Berarti dia akan keluar dari si case 2 ini. Lalu kalau misalnya dia nggak memenuhi nih, nggak memenuhi case 1 atau case 2, atau pilihannya tadi itu bukan di antara 1 dan 2. Nah, kita tulis di sini. Default. Default titik 2. Nah, di sini kita bisa buka kurung perawal lagi. Sini kita tulis si out. Kita tulis nih kata-katanya kalau misalnya nggak di antara dua itu. Misalnya kayak pilih pilih yang ada aja please. Oke, lalu titik koma. Selanjutnya kita return to nol. Return nol. Nah, fungsi return ini apa? Nah, karena kan tadi kan kita nih lagi di pernyataan switch ya. Kita tuh nggak bakalan ngelanjutin dia ke program selanjutnya nih. Karena kan habis switch ini kita ada program lagi. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai return to nol, maka dia kalau misalnya udah kita pilih 3 misalnya kan, berarti dia masuknya ke default. Berarti dia akan muncul. Pilih yang ada aja please. Tapi nanti dia akan menjalankan program di bawahnya yang bukan termasuk dari switch ini. Maka kita gunakan return nol ini. Jadi dia akan mengembalikan ke posisi awal lagi. Dia akan kembali lagi nih ke kita yang awal. Jadi kita harus masukin lagi. Jadi dia nggak akan lanjut program di bawah nih. Oke, selanjutnya, karena kan ini udah selesai yang switch ya. Jadi kita keluar dari switch. Jangan lupa ini tadi tutup untuk yang switch. Nah, di luar dari ini kita tuliskan untuk program selanjutnya. Di sini kita misalnya meminta jumlah yang dibeli. Cout masuk masukkan jumlah yang dibeli. Oke, masukkan jumlah yang dibeli. Lalu kita input jumlahnya. Kita mau beli berapa? Jangan lupa titik koma. Terus kita pengen dia itu
ada spasi nanti dengan yang di bawahnya. Kita bisa pakai cout, terus slash n. Ini fungsinya biar lebih rapi aja, biar nanti dia ada baris baru yang kosong gitu. Ini untuk ngasih garis kosong. Terus kita prosesnya di sini kita mau total. Total sama dengan ini untuk pembayaran kita nanti. Berarti total itu kan harga dikali dengan jumlah. Berarti harga yang udah kita pilih tadi, nanti kita akan jumlahkan di sini. Ini harganya ada yang hilang. Harga dikali jumlah. Selanjutnya nih, kita mau ngelihat dia tuh dapat diskon apa enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya dia dapat diskon, itu kejadiannya kalau misalnya eh, hasil dari si total ini dia melebihi dari si rata-rata. Misalnya kita beli motor, terus ternyata total harga yang perlu kita bayar itu lebih dari rata-rata penjualan motor tadi. Berarti kita akan mendapatkan diskon. Berarti kita di sini ada kondisi yang dapat diskon sama ada yang enggak. Maka kita pakai if. Termasuk ini kondisinya, misalnya kita dapat diskon tadi kalau misalnya totalnya itu lebih besar dari rata-rata. Lebih besar sama dengan rata-rata. Nah, kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan program. Kalau berarti kita bakal dapat diskon ya. Diskonnya itu kalau misalnya dia melebihi rata-rata, kita dapat diskon 10%. Maka kita perlu mengurangi total tadi dengan diskonnya. Nah, berarti total dikali dengan 10%. 10% itu kan sama aja dengan 0,1. Atau 0,10 juga sama aja. Cuman 0 di belakang koma biasanya nggak dipakai lagi kan. Untuk di belakang angka asli. Atau angka yang bukan 0 nggak akan guna. Jadi kita tulis 0,1 aja. Terus tadi untuk pembayaran. Nah, ini untuk pembayaran yang akan kita bayarkan. Berarti si total dikurang dengan diskon. Total dikurang diskon. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia nggak memenuhi, berarti langsung aja else kan? Nah, kita bisa copy aja ini. Cuman ini kita ubah aja. Berarti diskonnya itu sama dengan nol ya. Karena kan kita nggak dapat diskon ya. Berarti diskonnya sama dengan nol. Terus pembayaran sama dengan total dikurang diskon. Oke, selanjutnya di sini kita mau tampilin untuk bagian eh, bill-nya atau pembayarannya. Nah, di sini kita yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan fixed fixed set precision 0. Nah, ini fungsinya apa? Ini tadi salah satu bagian dari fungsi header Iomanit. Jadi, kita menggunakan ini tujuannya apa? Agar nanti hasil dengan angka yang panjang itu dia nggak akan menjadi bentuk-bentuk notasi ilmiah. Kalau misalnya kita tidak pakai ini, nanti yang muncul itu angkanya merupakan notasi ilmiah. Misalnya 25 juta, dia akan menampilkan 25, 10, E6 gitu pokoknya. Jadi ini fungsinya kita menggunakan fungsi set precision. Oke, selanjutnya kita mau tampilin bill-nya biar bagus. Mungkin mau dikasih ini tujuannya biar lebih estetik aja sih. Lalu slash n. Ini akan lanjut ke baris selanjutnya setelah garis-garis ini. Terus di out. Kita mau munculkan nih detail pembayaran kita. Detail pembelian. Titik dua. Nah, di sini kita mau tampilin nih. Kita mau tampilin mereknya.
merek, lalu kita kasih N-line. Nah, N-line ini fungsinya sama aja dengan slash N tadi, cuma bedanya ini fungsi, salah satu fungsi dari tabel eh, dari header IO, dari header IO stream. Kalau misalnya handle, dia tidak perlu ditaruh di dalam tanda kutip. Oke, selanjutnya kita mau masukkan total awalnya. Di out, kita mau tampilin total harga awalnya. Total awal. Biar sini bagus. Nah, total awal, berarti kan tadi itu total harga awal ya. Berarti itu total, berarti karena dia sebelum diskon. Lalu kita inline. Selanjutnya kita mau tampilkan total diskon. See out, total diskon. Ini kita kasih tab aja dulu. Biar lebih rapi nih titik-titiknya. Kalau misalnya di sini kita karena total awal itu merupakan duit ya, berarti kita pakai rupiah. Oke, juga FP. Kita tampilkan nih, total diskonnya tadi berarti diskon. Mulai. Lalu selanjutnya kita mau tampilin total bayarnya. See out, total bayar. Oke, oke, baru kita masukkan variabel tadi. Nah, kalau misalnya dia untuk yang fixnya ini kan tadi pembayaran ya. Berarti di sini pembayaran. Lalu endo. Ini kita mau tampilin yang kayak gini lagi. Biar lebih bagus. Karena ini ibaratnya tuh kayak bill. Jadi kita bikinnya agak rapi gitu. Ya, ini udah selesai. Sekarang kita coba untuk running. Oke, ada yang salah. Oh, ini. Si in harusnya taruh sini. Ini juga. Oke, sekarang kita coba running lagi. Dua-dua, efek kedua before. Oh iya, ini juga kita lupa kasih. Jangan lupa untuk kasih tanda titik koma, karena nanti program kita nggak jalan. Kalau misalnya kita nggak kasih titik koma. Oke, harusnya sudah. Masih ada. Oh iya, ini titik koma. Ini juga titik koma. Oke, di sini kita mau pilih jenis kendaraan. Itu nggak rapi ya. Pilih jenis kendaraan, misalnya kita tadi mau mobil. Terus daftar mobilnya ini muncul kan Toyota, Honda, sama Suzuki. Lalu kita mau merek Honda. Kita pengen beli tiga. Nah, kalau misalnya kita beli tiga, otomatis langsung di atas rata-rata dong. Nah, ini dia total awalnya itu adalah 600 juta karena kita beli tiga. Terus kita dapat diskon, diskon 10%. Jadi kita dapat diskonnya itu 60 juta. Jadi total bayar akhir kita itu total awal dikurang total diskon, berarti jadi 540 juta.
Oke, ini kita rapiin dulu bagian motor ya. Motor sama pilih. Oh, iya, pantas. Oke, sudah sekian dari saya untuk ampiran soal ini. Oh iya, belum. Soalnya kita akan masuk ke pseudocode-nya. Ini untuk pseudocode-nya, kita di soal 2 itu variabelnya ada pil, pil, jumlah dalam tipe data integer. Ini juga sama dengan yang tadi. Terus jangan lupa kita bikin, lalu kita read pil. Jadi kita masuk ke case 1. Case 1 itu kan tadi mobil ya. Berarti refill, terus rata-rata. Kalau misalnya di pseudocode, kita nggak pakai sama dengan, tapi kita pakai tanda panah. Ini dibaca masukkan. Berarti masukkan 250 juta ditambah 300 juta ditambah 200 juta dibagi 3 ke rata-rata. Nah gitu. Terus ini masuk ke if. eh, Kondisi, berarti jika pilihannya itu sama dengan satu, dan masukkan harganya itu dengan 250 juta, terus mereknya Toyota. Dan begitu sampai seterusnya, and switch. Lalu kita di sini membaca jumlahnya lagi, kita input jumlah, terus totalnya dimasukkan harga dikali jumlah, terus kita masuk ke pernyataan kondisi lagi, jika totalnya lebih besar dari rata-rata, dan diskon total 0 kali 1,0. Nih, kayak saya bilang tadi, ini kita bisa hapus aja nolnya. Oke, pembayaran itu kita masukkan dari hasil total dikurang diskon. Else itu pembayaran total. Terus kita tampilin nih, right, ini akan kita tampilkan di output. Right, di tab pembelian merek, total awal, total, total diskon, diskon, total bayar, pembayaran, lalu N. Jangan lupa N-nya dikasih titik. Selanjutnya untuk bagian flowchart. Nah, ini untuk flowchart. Pertama kita mulai dari start, itu dengan bentuk elips. Lalu tadi karena kita input yang pertama kali itu adalah pil. Kali ini kita masuk ke pil, lalu switch. Nah, di switch ini kita masuk lagi ke sini. Jika pilnya sama dengan satu, maka dia akan memunculkan ini. Kalau yang ini. Oh, ini L-nya double. Sorry. Yang ini juga. Oh, tadi mungkin ada kekurangan pas lagi bikinnya. Ini juga pil. Ini juga pil. Oke. Ini untuk flowchartnya, tadi kita untuk masuk ke switch itu kita tambahkan bentuk persegi panjang dulu, lalu kita masuk ke case. Kalau misalnya dia memenuhi case satu, jika benar, maka dia akan mengecek kondisi yang tadi nih, cek kondisi apakah pilnya itu sama dengan satu. Kalau misalnya iya, maka dia akan memasukkan harga itu dengan 250 juta, lalu mereknya itu adalah Toyota. Tapi kalau misalnya dia nggak memenuhi pil sama dengan satu, berarti dia kedua. Nah, kalau misalnya dia nggak memenuhi kedua, dia langsung aja nih muncul ini. Terus yang ini juga, dia bakal langsung muncul harga sama dengan 300 juta, mereknya adalah Honda. Begitu pula untuk yang case 2. Selanjutnya, dari harga dan juga merek tadi, dari masing-masing pilihan, itu kita akan gabungin jadi satu nih, di total total sama dengan harga dikali jumlah. Nah, ini proses. Jadi yang manapun yang misalnya yang terpenuhi yang ini, maka dia akan memproses nih total itu sama dengan harga tadi 300 juta dikali dengan jumlah yang kita masukkan. Selanjutnya total kita masuk ke kondisi lagi, kita mau cari diskon di sini. Sini kondisinya kita mau lihat apakah total total kita tadi itu lebih besar dari rata-rata. Kalau misalnya iya, diskonnya itu dikali total eh diskonnya itu adalah total dikali 0,1, terus pembayarannya itu total dikurang diskon. Kalau misalnya enggak, gini. Yang terakhir kita tampilkan di output tadi ada merek, total, diskon, dan juga pembayaran. Pembayaran, lalu kita Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.